Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa selalu memberikan kita berbagai macam nikmat, terutama dari nasihat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul untuk daring dalam dan jauh selalu banyak rezeki, amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat bermahkotakan salam senantiasa kita limpahkan kepada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat serta ibu yang hormati yang kami sebutkan namanya satu persatu. Sebelum acara dimulai, kami mohon untuk suaranya diperkecil agar lebih kondusif. Baik, saja kita mulai acara ini karena acara ini adalah rangka sosialisasi tahun ajaran 2020-2021 yang isinya nanti pemaparan kegiatan pembelajaran, program tahunan, pembagian kelas, dan kurikulum yang nanti akan disampaikan oleh Bapak. Namun sebelum acara ini kita buka, marilah kita buka acara ini dengan bacaan surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan walafiat ala dunia wa kulli nafsin salihah wa ala hadratin Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, meningkat ke acara selanjutnya, yaitu langsung saja kita dengarkan pemaparan sosialisasi tahun ajaran 2020-2021 yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kita, yaitu Bapak Hakim SPDI. Waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Baik. Ya, terima kasih Pak Jakaria. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Biar kita fokus, Pak. Iya, sebentar, Pak. Baik, Pak. Ini sedang lagi. Yang lain di-mute aja, Pak. Halo. Ya, ada? Ya, Pak. Ya. Baik, kita lanjut ya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Sadaqallah wa sadaqar rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala
Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati pengurus Yayasan Zamzam Kurnia, segenap Bapak dan Ibu Dewan Guru SDIT Zamzam Kurnia, dan segenap orang tua wali murid SDIT Zamzam Kurnia kelas 1 sampai kelas 6 yang insya Allah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini izinkanlah saya untuk menyampaikan beberapa yang ingin kita sampaikan berkaitan dengan tibanya tahun pelajaran baru tahun 2020-2021. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita maklum bahwa di bulan Maret, tepatnya di 15 Maret waktu itu kita awal-awal terjadinya satu wabah yang muncul di negara kita, wabah COVID-19 yang sudah kita maklum bersama. Dan selama kurun waktu kurang lebih selama 3 bulan kita mengadakan kegiatan belajar di rumah. Ini tidak kita rencanakan. Bapak Ibu sekalian, namun pun demikian, alhamdulillah proses pembelajaran di sekolah Zamzam Kurnia walaupun belum maksimal dapat kita laksanakan, walaupun memang target kurikulum tidak tercapai sepenuhnya 100%. Namun alhamdulillah proses pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Bapak dan Ibu sekalian, COVID-19 ini memberikan pelajaran buat kita semuanya. Mari kita belajar bahwa dengan COVID-19 ini kita dapat mengambil hikmah bahwa memang pembelajaran itu bukan melulu di rumah, di sekolah, ya, bukan melulu kita duduk di bangku di kelas. Jadi COVID-19 ini memberikan pelajaran buat kita bahwa memang setiap kita, setiap keluarga hendaknya memiliki kurikulum keluarga. Inilah bagaimana agama kita memulai dari diri sendiri atau ibda bin nafsik. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda bahwa setiap anak itu terlahir dalam keadaan fitrah. Maka kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan dia Majusi, atau dia Nasrani, atau dia dalam keadaan fitrahnya. Dalam keadaan fitrahnya itu mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah, bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dia akan senantiasa terpelihara tidak. Ini tergantung kepada kedua orang tuanya. Nah, hal ini tentunya memberikan kesadaran buat kita semuanya bahwa peletakan pertama, pendidikan pertama bagi anak-anak kita adalah berawal dari keluarga. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, salah satu hikmah yang bisa kita ambil COVID-19 ini, marilah hendaknya kita semuanya di keluarga jauh-jauh sebelum kita memasukkan putra dan putri kita ke sekolah formal, ya, entah itu ke SDIT atau ke sekolah-sekolah lainnya, hendaknya kita harus punya visi dan misi yang jelas untuk anak-anak kita. Nah, visi dan misi ini tentunya akan kita lihat dengan lembaga yang menjadi kepercayaan kita, lembaga yang menjadi tempat sekolah buat anak-anak kita. Bapak Ibu sekalian,
Nah, berangkat dari COVID-19 ini, tentunya kemarin kita dapat mengambil pelajaran yang sangat-sangat banyak sekali. Kesiapan kita terutama untuk melaksanakan pembelajaran di rumah, dan juga di era digital ini kita dihadapkan kepada digitalisasi. Anak-anak kita mau tidak mau ke depan itu akan berhadapan dengan dunia digital. Oleh karena itu, hari ini kita seolah menjadi satu keharusan gitu. Jadi kita harus betul-betul memahami, memberikan pemahaman kepada anak bahwa di dalam pendidikan itu ya banyak yang kita ambil dari proses digitalisasi ini dan kita arahkan. Nah, ini yang paling penting. Banyak mungkin korban yang sudah tidak kita bisa sebutkan satu persatu karena saking banyaknya korban daripada pergaulan yang melalui digital ini, ya. Entah itu melalui Facebook, entah melalui WA dan lain sebagainya, yang tentunya ini perlu kita melaksanakan suatu filter buat anak-anak kita. Dan inilah berangkat dari sini Bapak Ibu sekalian, kita banyak mengambil pelajaran-pelajaran dari COVID-19 ini. Mudah-mudahan ke depan kita bisa mampu menyesuaikan khususnya pendidikan untuk anak-anak kita. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sampai hari ini kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, keluarga besar Zamzam Kurnia, baik orang tua, siswa, guru, segenap pengurus yayasan dan seluruh civitas akademika yang ada di Zamzam Kurnia, semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Karena kita selama ini mematuhi apa yang menjadi protokol kesehatan. Nah, ini sangat penting sekali. Di mana presiden kita sudah mencanangkan kita berada pada new normal. Nah, ini bukan berarti kita bebas sebebas-bebasnya. Tidak. Jadi ada protokol kesehatan yang harus kita penuhi, termasuk buat anak-anak kita. Tentunya anak-anak kita ini adalah aset yang sangat berharga buat kita, buat keluarga kita, buat masa depan bangsa dan negara kita, yang harus kita senantiasa pelihara agar senantiasa anak ini atau aset kita ini senantiasa menjadi kebanggaan buat orang tua. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memasuki tahun pelajaran baru 2020-2021, kami dari segenap elemen yang ada di Sekolah Islam Zamzam Kurnia senantiasa mempersiapkan tentunya hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran. Tentunya pembelajaran di akhir tahun dan di awal tahun ini merupakan suatu suatu warna yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan dari edaran Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi bahwa proses pembelajaran jarak jauh atau dalam jaringan, dalam istilah lain itu kita sebut dengan daring, ini diperpanjang sampai melihat situasi dan kondisi yang ada di negara kita, ya. Nah, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan beberapa waktu lalu telah menyampaikan bahwa wilayah-wilayah yang berada dalam zona kuning, zona merah dan lain sebagainya tidak diperkenankan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka. Ya. Tidak diperkenankan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Kecuali yang berada di zona hijau. Kita tahu sendiri bahwa di wilayah Indonesia yang berada pada zona hijau itu hanya 6%. Dan di zona hijau pun itu dibagi shift. Ya, artinya
masuknya tidak secara keseluruhan, artinya berkala. Dari mulai SMK, SMA, dilanjutkan dengan SMP, SD 2 bulan kemudian, dan 2 bulan kemudian dilanjutkan dengan PAUD atau TK. Dan itu juga akan dipelajari lebih lanjut oleh pemerintah setempat. Kita yang ada di Jawa Barat kebetulan masuk ke dalam zona kuning, bahkan ada beberapa kabupaten ya itu dalam zona merah. Dan kalau kita melihat perkembangan COVID-19 ini di Jawa Barat khususnya, angkanya masih sangat tinggi ya. Jadi artinya resiko khususnya buat anak-anak kita ya, buat putra-putri kita tentunya sedia payung sebelum hujan gitu. Jadi artinya kita antisipasi dari awal ya. Lebih baik kita mengamankan diri ya, menyelamatkan aset kita atau anak-anak kita dengan protokol kesehatan, dan kita tetap mematuhi segala peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nah, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Bekasi telah menetapkan bahwa di wilayah Kabupaten Bekasi kita masih dalam zona kuning. Oleh karena itu kita melakukan perpanjangan belajar dalam jaringan atau daring ya. Bapak Ibu sekalian, daring ini mungkin ada beberapa konsep yang akan kita coba ya, dimana pada hari Jumat atau hari Kamis yang lalu kita sudah membuat WA group, dan ini mohon maaf, WA group ini tidak, orang tua mungkin kita tidak buka komentarnya. Untuk sementara kita hanya membuka informasi yang berasal dari sekolah. Tujuannya apa? Agar informasi yang kita sampaikan tidak menumpuk gitu, tidak tertumpuk dengan komentar-komentar setelahnya. Itu fungsinya. Bukan berarti kita tidak memperbolehkan Bapak Ibu berkomentar di WA group ya. Tapi kalau ada yang disampaikan, silakan Bapak Ibu orang tua japri saja langsung ke wali kelasnya. Tadi yang kita khawatirkan menumpuk pesan, akhirnya pesan yang di atas itu tidak terbaca. Nah, itu yang kita khawatirkan. Oleh karena itu mohon Bapak Ibu, dan di tahun ini kita membuat WA group, adminnya itu oleh wali kelas masing-masing. Dan insya Allah nanti akan disampaikan ya siapa saja wali kelasnya, dan untuk posisi kelas kita tidak rubah seperti tahun-tahun sebelumnya. Kelas Abu Bakar dengan jumlah misalnya 21, maka dimutasi seluruh siswa ya, seluruh siswa ke kelas 2 Ali misalnya, atau 2 Utsman ya. Jadi langsung seluruh siswanya bermutasi, tidak ada perpindahan kelas ya. Jadi kelasnya dari kelas Abu Bakar tidak dirotasi ke kelas Ali atau Utsman ya. Tapi kita seluruh siswanya langsung pindah atau mutasi secara keseluruhan. Hal ini kita maksudkan ya. Kita maksudkan agar adaptasi siswa dan guru lebih mudah ya. Dan siswa juga nanti dengan temannya itu tidak berpisah. Artinya ketika dia berteman di kelas 1 Abu Bakar, besok kelas 2 dia juga sama dengan temannya yang ada di kelas 1 tersebut. Nah, itu untuk memudahkan komunikasi dan adaptasi daripada putra dan putri kita sekalian. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kegiatan pembelajaran di Sekolah Zamzam Kurnia, untuk pembelajaran dapat saya sampaikan, yang pertama untuk kegiatan pembelajaran kelas 1 ya, atau masa pengenalan lingkungan sekolah yang kita kenal dengan MPLS, akan kita laksanakan selama 1 pekan dari mulai tanggal 13 sampai tanggal 18 Juli. Namun untuk kehadiran siswa dan siswi di sekolah
itu kita bagi shift ya. Kenapa kita melaksanakan tatap muka? Nah, ini mungkin hanya untuk kelas 1 ya. Jadi hanya untuk pengenalan saja ya. Untuk pengenalan, artinya mereka masa peralihan dari TK ke SD tentunya jangan sampai tidak tumbuh kesadaran bahwa saya sudah sekolah dasar ya. Sifat kanak-kanakan atau sifat TK-nya sudah berubah jadi jenjang sekolah dasar. Nah, ini memberikan kesadaran atau stimulus ya buat anak-anak kita bahwa mereka udah masuk sekolah dasar loh. Nah, dengan ketentuan-ketentuan tentunya nanti akan disebar oleh wali kelas 1 ya. Ketentuannya seperti apa, kehadiran dan sebagainya itu sudah kita buat aturannya ya untuk kelas 1, dan itu juga untuk kehadiran sudah dibuatkan siapa saja yang hadir. Hari Senin misalnya tanggal 13, hari Selasa siapa? Nah, itu sudah kita buatkan peraturannya. Adapun untuk kelas 2 sampai kelas 6 ya, untuk kelas 2 sampai kelas 6 1 minggu terhitung dari tanggal 13 sampai tanggal 18 Juli kegiatannya yang pertama adalah ada pengambilan buku pelajaran, yang kedua pembagian jadwal pelajaran, dan yang terakhir adalah pengenalan dengan wali kelas ya. Jadi selama 1 pekan ya, selama 1 pekan ini sambil mulai kita beradaptasi Bapak Ibu sekalian, dan yang perlu disiapkan tentunya adalah media pembelajaran di rumah. Nah, sambil menyiapkan media pembelajaran entah itu laptop atau handphone ya yang mendukung proses pembelajaran, khususnya kita sudah membuat classroom ya masing-masing kelas. Nah, ini mungkin akan mengefektifkan pembelajaran. Oleh karena itu, mohon kerjasamanya kepada seluruh orang tua agar mempersiapkan proses pembelajaran selama daring ya di rumahnya masing-masing. Bapak Ibu sekalian, selama 1 pekan ini pengambilan buku, terus juga jadwal pelajaran dan pengenalan oleh wali kelas, termasuk juga nanti selama 1 pekan wali kelas akan memberikan atau membuat classroom ya. Itu nanti digunakan untuk pembelajaran. Mohon kerjasamanya kepada orang tua agar memang mempersiapkan segala sesuatunya untuk pembelajaran anak-anak kita. Pada saat pengambilan buku, jadwal dan pengenalan wali kelas, boleh disertakan mungkin Bapak, Ibu, putra dan putrinya untuk datang ke sekolah, tapi tentunya dengan waktu yang durasi yang singkat ya. Datang perkenalan sebentar dan langsung Bapak Ibu sekalian pulang ke rumahnya masing-masing. Nah, itu untuk 1 minggu. Terus minggu kedua dan selanjutnya sampai minggu keempat ya. Minggu pertama kita lebih fokus pada pengenalan, terus juga jadwal dan pengkondisian siswa dan siswi untuk jadwal atau pelajaran classroom ya. Minggu kedua dan seterusnya sampai minggu ketiga kita akan mencoba pembelajaran menggunakan classroom dan aplikasi-aplikasi yang lainnya ya, yang insya Allah Bapak dan Ibu wali kelas sudah siap ya. Oleh karena itu selama 3 pekan mohon WA grupnya selalu aktif ya, mohon WA grupnya selalu aktif agar proses pembelajaran buat anak-anak kita bisa berjalan dengan lancar. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya adalah kegiatan tahunan. Ini perlu saya singgung bahwa kegiatan tahunan ini akan berjalan seperti biasa, tapi mungkin dengan teknis, dengan metode yang berbeda ya. Ini kita susun ya, kegiatan-kegiatan seperti biasa tapi dengan metode dan teknis yang berbeda ya, agar memang anak-anak tidak kehilangan ruh, tidak kehilangan semangat, motivasi mengikuti kegiatan-kegiatan bukan hanya belajar ya, tapi kegiatan-kegiatan yang bersifat menumbuhkan motorik halus atau motorik kasarnya bisa tetap terjaga dengan baik. Bapak Ibu sekalian ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan ya. Mudah-mudahan sedikit banyak bisa memberikan penjelasan buat
Bapak dan Ibu orang tua sekalian. Dan kita mungkin harus siap ya, harus siap kalau 6 bulan ke depan untuk proses pembelajaran kita masih menggunakan jaringan atau daring dalam jaringan. Nah, kalaupun nanti Bapak Ibu, ini pesan saya, kalau nanti datang ke sekolah putra putrinya ya, misalnya untuk pengambilan buku, pengenalan dengan wali kelas ya, itu menggunakan baju muslim atau muslimah bebas, termasuk yang kegiatan MPLS kelas 1 tidak menggunakan seragam sekolah ya, tidak menggunakan seragam sekolah, menggunakan muslim dan muslimah bebas. Mungkin itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita semuanya, melindungi anak-anak kita semuanya, sehingga kita semuanya terhindar dari wabah penyakit COVID-19 ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesabaran buat kita yang sehari-hari biasa keluar rumah, sekarang harus banyak di rumah. Nah, ini tentu perlu kesabaran buat kita semuanya. Jadi saya cukup sekian. Mudah-mudahan bisa sedikit memberikan pemaparan ya untuk tahun pelajaran baru 2021-2022 ya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Hakim Ismail selaku Bapak Kepala Sekolah, yang mana telah menyampaikan intinya adalah bahwa segala informasi akan disampaikan melalui grup WA, dan adapun tentang kegiatan pembelajaran pada tahun ini yaitu hanya kelas 1 yang tatap muka, selebihnya dilakukan dalam jaringan atau online. Jadi informasi terkait selanjutnya dapat dikonfirmasi langsung kepada wali kelas masing-masing. Sebelum kita tutup, marilah kita mengucapkan alhamdulillah sama-sama. Semoga apa yang kita lakukan dapat berjalan dengan lancar. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.